wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama Kosi Podcast Himasi. Wow. Boleh nih Pak, sama Bapak serempak dibilang kalau misalnya kembali lagi bersama Oke, sih boleh. Kosi Podcast Himasi. Oke. Berarti udah bilang kembali lagi bersama Kosi. Bapak sama Mbaknya Oke, sih. Podcast Himasi. Usah diajarin biar. Iya. Oke, kembali lagi bersama Kosi Podcast Himasi. Oke, sekarang bersama saya Yuni Andriani sebagai moderator Kosi kali ini, dan kita kedatangan tamu spesial nih. Ada Bapak Madani Hatta SM SI Akasie, selaku Halo, dosen sahabat akuntansi. Dan juga ada salah satu alumni dari S1 Akuntansi nih, Mbak Laisa Sinta Pamela, ya kan Mbak? Sahabat Himasi, saya juga baru tahu kalau manggil anggota Himasi atau yang lainnya. Apa sahabat Himasi? Baru launching. Oh, iya. Kenal sahabat Himasi. Nah, boleh nih Mbak kenalan dulu, Mbak ini tamatnya tahun berapa gitu? Udah bisa perkenalkan. Sebenarnya 11-12 sih sama moderator kita. Kelihatan ya. Saya masih kuliah kok. Tapi mungkin tahun depan, amin. Amin. Ya Allah, amin ya Pak. It's my dream pokoknya. Sebenarnya masuk S1 Akuntansi Himasi sendiri kan sahabat Himasi udah tahu ya, Himasi itu kepanjangan dari Himpunan Mahasiswa S1 Akuntansi. Nah, kita di sini Himasinya unik, Universitas Bengkulu. Udah tahu kan Universitas Bengkulu itu salah satu universitas negeri, berarti bagus dong semua yang negeri, dan adanya di Kota Bengkulu. Kalau Kota Bengkulu ada yang nanya lagi, di mana sih Kota Bengkulu? Aduh, cari dong di petanya Mr. Google, di mana Bengkulu itu cewek si cantik, cowoknya keren, pinter lagi. Nah, kebetulan saya masuk S1 Akuntansi itu melalui jalur PMDK ya Pak. Jalur kalau sekarang apa ya? Prestasi. Jalur prestasi itu di tahun 2005. Dan juga lulusnya itu alhamdulillah nih karena dosen-dosennya baik. Terus memang apa ya, cara mengajarkannya juga bagus sih. Jadi kita pun sebagai mahasiswa dapat menyerap ilmu itu dengan cepat. Makanya alhamdulillah saya lulus itu dengan cum laude 3,78 ya. 3,72 Pak. Yang 72. Tersalib ya sama iya, SD. iya. SD itu teman saya pinter juga tuh. Bersaing sejak SMK ya? Iya, bersaing banget dari saya SMK sama-sama jurusan akuntansi. Tapi persaingan itu nggak buat kita jadi musuhan atau gimana, malahan saling support sih. Dengan adanya kompetisi itu membuat kita itu punya daya juang yang tangguh. Orang bisa kenapa kita enggak? Dan alhamdulillah lulus cum laude dari S1 Akuntansi. Sebelum lulus dari S1 Akuntansi saya juga udah diterima di Astra. Berarti kualitasnya S1 Akuntansi ini luar biasa kan. Jadi kalian itu adik-adik atau yang masih SMA akan mau melanjutkan ke perguruan tinggi, pilih aja sih Unip, kualitasnya bagus banget ya. Ini terbukti saya bisa bersaing loh di perusahaan internasional, saya bisa diterima bahkan jadi salah satu manajer keuangannya, ya kan Pak? Kualitasnya bagus. Aduh, banyak banget kan saya ngomong. Nama saya Laisa Sinta Pamela ya, ingat itu. Saya angkatan tahun 2005, jadi teman-teman yang angkatan 2005 hai, Tahunnya tahun 2009 ya Mbak? Iya. 2009 Juli ya. Oh iya Mbak, boleh tahu nggak kalau misalnya panggilan akrabnya nih sama Mbak Sinta Pamela? Sa. Sa. semuanya Mbak biasa Sa. Basra. Mbak Sasa, bukan Sasa Ajinomoto ya. Ini apalagi mau ditanya nih? Masih banyak nih Pak. Nah kalau Murid nih. misalnya tahun kita yang di Jangan tanya saya aja. Tanya Tanya juga juga pasti pada dosen kita. udah tahu semua dong pastinya. Kita di podcast juga berarti ya? Juga. Kalau mau ada yang mau disampaikan dulu Pak sebelum kita lanjut ke pertanyaan. Oke, baik. Yuni, terima kasih. Nama saya Madani Hatta, saya sebagai dosen jurusan akuntansi. Tahun ini 1 April 2023 saya 17 tahun mengabdi sebagai dosen. Jadi Laisa ini ya kan sebagai mahasiswa saya itu saya pertama kali ngajar mereka ini itu di semester 3 karena semester 1 dan 2 saya belum masuk UNIP, saya masuk UNIP April 2006, jadi ketemu mereka itu sudah di semester 3 kalau nggak salah.
ya kan banyak ya kan cerita-cerita kami anak 2005, bahkan saya dengan angkatan 2005 ini menyebut nomor NPM kan. Sekarang ganti nomor induk mahasiswa NIM. Kalau NPM itu saya menyebutnya C1 C005 000. Karena 001 ini saya ingat nggak Raisa siapa? Sunluk. Oh iya, Sunluk kan keluar. Ya, Sunluk temannya dia tuh sempat masuk di akuntansi tapi terima di statistik. Nah, itu kan 001. Nah, saya gabung di 000. Saking saya dengan mereka ini sudah seperti adik, ya kan? Itu untuk perkenalannya. Jadi, Mbak Laisa ini datang sambil mudik, ya kan? Pada kesempatan Lebaran tahun 2023 ini, kemudian menghubungi saya, dia kepengen, ya kan, datang mengunjungi adik-adiknya. Maka kemarin sudah kita lakukan kegiatan kuliah bersama praktisi luar biasa. Ini Laisa saya sampaikan juga komen dari pembina himasi mereka Pak Danang, ya kan, adik Tika Laisa. Jadi Pak Danang itu bilang dia melihat ada ketulusan bahwa Laisa itu menyampaikan dan peduli dengan adik-adik itu betul-betul ya kan sesuatu yang tulus, ya kan. Itu penilaian dari seorang Danang Adi Putra, ya kan, dia betul-betul memperhatikan dan penjelasan itu. Jadi dia menyampaikan apa yang disampaikan oleh Laisa pada saat menyampaikan materi kuliah bersama praktisi, menunjukkan bahwa Laisa itu sebagai alumni yang betul-betul peduli dengan alma maternya, ya kan. Kegiatan kemarin itu kegiatan yang kedua ya Laisa ya. Kegiatan pertama itu juga pada saat dia pulang, kalau nggak salah itu juga pas bulan puasa ya, mau lebaran juga tahun 2018. Ke Gedung I, di Gedung I kegiatannya, tapi hanya beberapa juga karena udah banyak juga yang libur. Kayak kemarin kan lumayan sampai dari 50 orang yang hadir. Mungkin itu ini perkenalan. Nah gitu teman-teman, jadi Mbak Laisa ini juga bisa memotivasi kita yang masih kuliah untuk mencapai prestasi-prestasi. Mbak Laisa ini udah Mbak siapa? Mbak Sa ya, panggilannya masih agak kaku ya Mbak ya. Mbak Sa ini udah banyak prestasi-prestasinya nih yang bisa kita ambil, bisa kita tiru, dan juga tamat dari S1 akuntansi, Mbak Laisa ini udah banyak kerja di perusahaan-perusahaan dengan jabatan-jabatan yang wah ya Mbak ya. Alhamdulillah. Berkat juga doa orang tua, dosen-dosen, guru, ya. Oke, saya tadi ngomong bahwa dari sejak kuliah ya kan, ini juga relate dengan materi kemarin personal branding. Jadi apa yang dilakukan Mbak Laisa itu ketika kuliah itu sudah bagian dari dia sejak awal ketika mahasiswa sudah membangun brand personalnya. Nah mungkin Laisa bisa cerita nih, ya kan, seperti apa nih, karena masih adik-adik ini masih banyak yang apa ya, mungkin mau ragu atau banyak istilahnya itu yang menjadi penghalang itu mungkin dari pribadi dia sendiri, padahal udah disampaikan setiap kali pertemuan di kelas bahwa ketika sebagai seorang lulusan ya kan kita tuh harus punya personal branding. Setelah itu baru bisa menciptakan jejaring. Nggak mungkin jejaring itu bisa kita bangun kalau kita tidak punya personal branding, karena kita tidak atau belum dipandang orang ketika kita belum punya nilai jual. Mungkin gimana tuh Mbak Laisa untuk menciptakan personal brandingnya? Jadi ini untuk adik-adik ya, yang masih awal di semester 1 atau semester 2 dan nggak juga telat sih untuk yang akan tamat. Kalian tuh sedini mungkin itu sudah membuat personal branding, karena personal branding itu nggak bisa diciptakan dalam jangka waktu dekat. Itu nggak bisa yang namanya instan. Jadi misalnya kalian punya hobi apa atau keunikan apa atau kesukaan apa, itu yang kalian asah. Contohnya dulu ya, ini contohnya Mbak Laisa itu sukanya itu modeling dulu. Jadi pada waktu semester 1, satu lagi, kalian harus punya tujuan ya, punya hobi dan juga punya tujuan. Jadi Mbak Laisa itu memang punya tujuan, oh masuk misalnya akuntansi, mau selesainya berapa lama. Kalau kalian cuma masuk sekolah aja ya sama kayak orang dan nggak tahu nanti kapan selesainya. Kalau Mbak Laisa kan udah ada deadline-nya, harus 3,5 tahun gitu. Dan terus hobinya kan modeling. Nah pada waktu hobinya modeling udah masuk S1 akuntansi, jadi kita lihat ada dosen-dosen nih yang nggak boleh misalnya minimum untuk ketidakhadiran itu berapa, itu harus diperhatikan. Nah ada namanya dulu itu pemilihan Putri Indonesia
Indonesia. Pada saat itu kayaknya Mbak Lesa tuh udah diajarin Pak Madani juga Iya. Udah. Nah, jadi pemilihan Putri Indonesia itu pertama kali ikut pemilihan yang bergengsi seperti secara fisik, maksudnya dilihat, secara intelektual juga dilihat. Nah, di pemilihan Putri Indonesia, kenapa Mbak Lesa pengen banget ikut di itu? Karena itu kan ajang yang bergengsi satu. Nah, di situ kan kita bisa lihat pasti ini yang akan datang ini sponsor-sponsornya juga eksklusif kan, misalnya bank-bank BUMN, perusahaan-perusahaan besar atau apa. Nah, kenapa juga harus ikut lomba itu? Pada waktu lomba itu berarti banyak dong orang-orang yang bagus yang akan lihat kita. Itu kan salah satu menjual diri loh, menjual diri dalam yang positif ya. Di situ kalau kita menang, wah kita bisa ditawarin kerja atau apa. Padahal saya masih semester awal loh, langsung berpikiran sedemikian rupa, maksudnya untuk ikut itu. Setelah itu tiba-tiba nih menang, nggak juga tiba-tiba ya, nggak ada sesuatu di dunia ini nih yang instan dan kebetulan tuh nggak ada, semuanya tuh butuh kerja keras kerja keras. Jadi pada waktu itu juga lagi ujian kalau nggak salah. Jadi sambil belajar, pada waktu karantina sambil belajar, tanya juga. Dan pada waktu itu juga ada pilkada juga ikut kan, karena udah sering menang lomba, jadi udah dikenal orang banyak, jadi sering dapat job. Nah pada waktu itu juga ada salah satu calon gubernur nih menarik beberapa pemenang Putri Indonesia. Jadi kita ikut promosiin calon gubernur ini nih dari kota Bengkulu kemana ke sana lagi ke sananya kami Kaus segala macem, pokoknya tembus lagi nanti Agama Makmur. Itu kita nggak berhenti dan pada waktu itu besoknya saya harus presentasi nih. Ingat banget itu presentasinya Pak Madani. Tahu nggak apa yang dilakukan sambil di jalan sebelum kita kerja di sana kan kita kan udah ada 3 atau 1 gitu, baca buku lo bener-bener ini. Ini sambil memahami materi ya Mbak ya. Materi jadi ya pada waktu dia kerja lagi itu tutup nih. Masuk lagi ke dalam mobil kita baca lagi. Kenapa? Karena Mbak Satu gini orangnya. Selagi kita menjadi mahasiswa belajar bagus, terus harus dapat nilai yang bagus dong, biar selalu dikenal sama dosen. Siapa sih orang yang nggak mau dikenal? Kalau Mbak Satu pengennya di mana-mana tuh dikenal. Nah, jadi gimana caranya dikenal dalam tanda positif ya? Semuanya itu butuh kerja keras itu tadi. Sambil belajar sambil kerja dapat duit, belajar juga. Dan sampai sekarang ya kan predikat Rangga Putri Indonesia itu ya kan itu melekat sampai dengan cerita itu sampai ke angkatan 2023 sekarang atau angkatan 2022 ya kan, termasuk dosen kalian Ibu Vika Pitranita ya kan, itu kan juniornya Mbak Lesa tuh di Putri Indonesia ya kan, dia juga dalam angsa. Jadi saya bilang ya kan hebat di jurusan akuntansi saya bilang karena punya dosen yang dia adalah mantan Putri Indonesia, Putri Bengkulu lah ibunya ya. Nah dulu juga ada kakak tingkatnya ya kan, kakak tingkatnya Bu Vika tuh, kemudian dia sebelumnya ada di Mbak Manika itu 2004 ya kan, 2004 itu kok nggak salah PNS sekarang ya kan. Jadi personal branding itu satu event atau satu kegiatan saja itu menjadi brand yang akan nempel terus. Nah ya bukannya setelah kegiatan itu selesai kemudian brand itu menjadi hilang, karena itu tertera dalam kurikulum vitae-nya seseorang. Maka apapun yang kita memang katanya tadi hobi yang dilakukan oleh Mbak Lesa itu jadikan hobi kita itu memang menjadi sesuatu yang bisa menciptakan brand kita. Hobinya debat ya kan, jadilah seorang, malah Lesa saya sudah mengatakan ke anak-anak Himasi ini untuk menciptakan podcast itu, ya kan, membuat podcast di Himasi TV itu sudah sering betul. Saya bilang inilah ajang untuk melatih ya kan berkomunikasi. Betul. Ya kan? Saya mengkritisi mata kuliah komunikasi bisnis yang selama ini mungkin materi hanya diberikan itu secara teorinya. Teori itu cukup 1 SKS, tapi 2 SKS dari mata kuliah komunikasi bisnis itu adalah praktek. Nah, apalagi sekarang media sosial udah berkembang, saya bilang coba kamu menjual ya kan atau memperkenalkan suatu produk ya kan dengan menggunakan aplikasi yang sekarang lagi ngetren misalnya TikTok. Di situ untuk melatih kita berkomunikasi itu terlihat dari apa? Dari cara Mbak Lesa ya kan berkomunikasi, dia sudah sadar kamera ya kan, itu menunjukkan apa? Karena dia udah pengalaman seperti ini. Yang di podcast oleh Mbak Lesa itu juga bukan orang sembarangan ya kan, komisaris utamanya Pelindo betul ya saya
Jadi artinya apa? Kita mulai nggak mungkin langsung instan langsung seperti Mbak Lesa, nggak mungkin. Tapi kita mulai dari ya kan buat yang kecil seperti ini. Kapan alumni datang kita podcast. Nggak mesti harus juga offline, bisa juga online melalui Zoom. Ya kan? Itu yang harus dilakukan oleh Himasi. Kalau nggak gantian yang podcastnya supaya terlatih juga. Ya kan? Seperti itu ini. Walaupun kecil gini ya Pak, Yuni sendiri pasti punya perasaan grogi kan? Betul. Padahal kecil gini Iya. kan. Nah itu sebenarnya itu mulai dibangun dulu. Sebenarnya karena jam terbang sih, sekarang sekecil ini baru 1 kali. Terus nanti ada kan alumni di sini juga banyak kan? Banyak sekali, Maksudnya ya. banyak sekali, satu-satu gitu. Tapi harus jangan Yuni sendiri. Kalau Yuni terus ya pasti jam terbangnya tinggi udah lancar banget, udah di luar kepala semuanya. Maksudnya gantian. Jadi semuanya kalau bisa anak akuntansi itu selain kita memang skill kita di akuntansi, kita punya soft skill, bisa public speaking yang bagus. Itu sebenarnya kalau kita bilang gini sesuatunya, gampang kok, sama kayak orang ngeliat model tuh gampang cuma jalan-jalan doang. Coba kalian jalan itu bukan kayak gitu, salah gitu, salah gitu jalan. Nah sama, gampang kalian tuh paling cuma cuap-cuap gitu, semua orang bisa coba gantian. Nah, kalau nggak deg-deg dulu ngomong dulu pasti gitu. Dan supaya nggak bosan itu kita juga bisa datang ke tempat kerjanya alumni. Jadi ada alumni S1 Akuntansi juga saya itu mantan Bupati Himasi di Pahlawan. Dia tuh sebagai sekarang ini masyarakat Asosiasi Profesi Penilai Indonesia MAPI. Itu salah satu profesi yang menjanjikan. Nah, Bang Deddy Pahlawan itu angkatan 2008 kuliahnya di S1. Itu jadi ketua Dewan Pengurus Daerah Masyarakat Asosiasi Profesi Penilai Indonesia. Nah, dia sekarang sebagai pimpinan dari kantor jasa penilai publik KIPP. Nah, saya sudah berapa kali ngomong kalau memang kita juga bisa anak masih datang ke tempat kerjanya, podcastnya di situ. Jadi bisa suasana itu berbeda, nggak mesti harus podcastnya di misalnya tempat seperti sekarang. Kita bisa kunjungi tempat kerja dari para alumni kita. Nah, masalah waktu itu nggak jadi tinggal buat janjian aja sama alumni tadi. Banyak alumni yang juga mau ngisi. Oh, banyak sekali alumni akuntansi, alumni Gunungka itu semuanya peduli dengan ya kan alma maternya. Karena dari sejak awal ya kan yang menjadi hal yang agak dicemburui lah ya sama dari prodi lain itu adalah kekeluargaan yang sangat baik ya kan di keluarga akuntansi. Ya kan? Begitu ya? Ya betul. Jadi prodi lain itu melihat suasana yang antara memang nggak semua ya, beberapa dosen itu dia masih mau menyempatkan untuk dia misalnya datang kegiatan mahasiswa. Jadi alumni itu melihat dosen-dosennya peduli dengan kegiatan-kegiatan mahasiswanya. Waktu mereka jadi pengurus, setelah mereka jadi alumni, mereka pun peduli datang kegiatan. Jadi kalau malam keakraban pusat atau KPS itu ramai betul alumni akuntansi itu datang. Karena mereka punya histori mengurusi kegiatan itu, kemudian ketika jadi alumni dia kepengen juga tetap menikmati suasana itu. Jadi bela-belain walaupun nginap, ya kan kayak makrab kan nginap. Kemudian kalau KPS sampai datang ke Rayang, ya kan sampai nginap juga bersama adik-adiknya. Dan mereka tuh bukannya yang masih nganggur, mereka tuh udah kerja gitu, tapi kepengen mengulang nostalgia seperti itu. Nah, Laisa ini karena jauh aja, kalau enggak ya masih mau tuh, ya kan? Kalau ada pintu Doraemon aja. Rasanya kepengen langsung balik. ya Mbak ya. Terus mana dek? Asal ada undangannya aja langsung datang. Oke teman-teman, nah jadi pokoknya yang pertama itu kita tuh harus menentukan tujuan kita. Semasa kuliah tuh kita harus punya tujuan yang pertama ya Pak. Terus juga kita tuh mengembangkan, kalau misalnya kita punya hobi, kita bisa mengembangkan hobi itu, atau kita bisa mencari hobi baru jika belum punya hobi gitu kan, bisa dikembangkan, mencari prestasi ya Mbak. Dan juga Mbak, kemarin ini ada lihat di CV Mbak itu kalau misalnya Mbak itu tamatnya tahun 2009 ya Mbak? Iya. Nah, Yuni lihat kalau misalnya Mbak itu udah kerja dari 2008 ya Mbak? Ah iya benar. Nah itu gimana Mbak? Kok bisa sambil kuliah sambil kerja gitu? Itu dia ya. Itu miracle from the God. Oke. Ini karena tadi kita udah punya personal branding. Sebenarnya personal brandingnya mungkin cuma lingkupnya Bengkulu ya, tapi itu sih dari situ tuh udah lompatan kita untuk dikenal lebih jauh lagi. Nah jadi karena setelah ikut lomba itu kan sering dapat jadi SPG ya, SPG-nya itu namanya Sales Promotion Girl. Tapi untuk selalu setiap launching produk kayak Astra misalnya,
dia nge-launching produk terbaru, misalnya kendaraan mereka. Terus ada lagi kemarin itu kayak smartphone launching produk, atau Bank Bengkulu sendiri launching produk. Kita selalu dari kebagian jual Telkomsel gitu. Nah dari semester 1 sampai dengan semester 5 itu kan selalu setiap ada launching produk, jadi sering banget kan berhubungan sama pihak Astra, Telkomsel, Bank Bengkulu dan yang lain-lain. Nah pada waktu itu ada lowongannya itu terpublish di apa di sini ya namanya Bengkulu Pos ya, Bengkulu kan Koran Bengkulu, Rakyat Bengkulu. Di situ dibilang pada semester 6 kan dibuka lowongan untuk menjadi pegawai tetap. Requirement-nya itu, persyaratannya itu S1 akuntansi. Tapi kan bilang ini semester 6. Saya nanya dulu dong sama dosen, kalau udah semester 6 ini apa sih kegiatannya? Ya, mulai dikit Iya, mata kuliahnya itu udah nggak ada lagi karena memang nggak ada lagi yang mau diulang kan, cuma ngurusin untuk skripsi. Sebelum skripsi kita apa sih proposal ya, proposal. Jadi seminggu itu paling 1 kali kan ke kampus, nah 1 kali ke kampus. Jadi kayaknya orang yang biasanya tiap hari ke kampus, terus banyak kerjaan, banyak dapat job, tiba-tiba dalam 1 minggu cuma 1 hari ke kampus, bisa bayangin nggak? Gue ngapain gitu selama seminggu? Masa tidur-tiduran aja? Biasanya kalau orang yang aktif dijadi pasif gitu, dia nggak betah. Nah jadi cari sesuatu cara, ya Allah ini lowongan nggak ada apa ya? Maksudnya belum untuk yang menjelang tamat ya? Nggak ada. Ya udahlah, Bismillah masukin aja lamaran. Dan itu nggak terlalu berharap sih, maksudnya ya udahlah coba pokoknya. Dimana kita tuh ada, kalau kita punya kemauan itu 1000 jalan kita tuh berusaha. Tapi kalau kita tuh memang nggak ada, memang kemauan ya 1000 alasan juga kita tuh bisa melontarkan itu. Nah jadi udah coba kan, pas coba terus melamar juga nih ke Bank BRI. Bank BRI lagi ada bukaan. Kalau Bank BRI memang bukaan itu untuk talent, CS gitu, tapi SMA. Iya bisa SMA. Bisa SMA, jadi kan bisa nih kita pakai. Jadi 2 tuh pada waktu itu melamar BRI, melamar Astra juga. Di BRI udah keterima duluan, udah ngikutin nih semua tes-tesnya. Keterima, alhamdulillah kan di BRI. Siapa sih yang nggak mau kerja, maksudnya di bank ya? Masih semester 6 kan, beruntung banget kan gitu. Nah, tapi ini juga Astra diikutin juga. Pas Astra diikutin itu ternyata lolos. Tapi pas lolos kan ada ini interview terakhir nih sama HRD-nya, Human Resource manajernya, development manager gitu. ADHD, administration apa gitu ya namanya, head regent gitu. Kemudian ditanyain, kamu berhasil lolos, padahal ya pada waktu saingannya juga saingan kakak tingkat. Iya, saingan ikutin tes di Astra itu. Kita kan kumpulin di psikolog kan, tes banyak banget, dan tes koran, tes apa, nggak ngerti lah segala macam. Itu baru pertama kali ikut tes setelah ikut tes BRI. Sama sih, maksudnya banyak banget gitu. Pas dilihat sebelah kiri kakak tingkat, sebelah kanan kakak tingkat, depan pokoknya semua yang isinya tuh rata-rata 90% tuh kakak tingkat S1 akuntansi Unip. Bayanginlah, Masya Allah, ini yang dibutuhkan S1 akuntansi, saya ini cuma semester 6, udah lebih 9. Tapi kayak gini, kita tuh nggak ngeliatin orang itu S1 udah itu bodo amat, yang penting saya di sini, saya udah belajar, saya udah berdoa, saya udah minta restu orang tua untuk ujian ini, saya fokus gitu loh. Kita harus fokus gitu loh. Udah selesai itu ya udah, kita tinggal tawakal, udah berusaha nih, udah belajar, udah tinggal minta doa orang tua, udah tinggal tawakal lagi sama Allah. Ya ini ya lagi, kalau memang itu rezeki kita ya nggak kemana, rezeki itu nggak bakalan tertukar gitu. Kalau kalian juga mau mencari segimana pun, kalau itu belum rezeki kalian pada saat itu ya nggak bakalan juga dapat gitu. Sama persis dengan yang saya sampaikan terus ke mahasiswa, memang Tuhan adalah penskenario kehidupan terbaik. Betul, percaya deh itu. Kalau kalian tuh masih gagal dalam satu yang kalian menjadi tujuan itu, jangan buat kalian down. Misalnya nih, pada waktu nemuin dosen kan untuk skripsi, soal banyak banget. Kayak kalian tuh, ya Allah ini dosen kenapa sih saya dapat pembimbing yang begini banget, orang-orang lain lancar aja. Tuhan itu pasti tahu kamu tuh pasti mampu menyelesaikannya, dan pasti di setiap dosen itu mengkasih kritik itu tuh ada ilmu terbaru untuk kalian kalau kalian tuh bisa memahami itu. Jangan jadi orang tuh yang gampang berkeluh kesah. Tahu apa yang kalian pikirkan itu yang akan kejadian. Kalau kalian pikirkan berat banget ya Allah ini dosen, udah bakalan berat juga itu. Aduh kayaknya kapan lah saya itu, udah kapan juga bakalan tamat. Tapi kalian tuh yakin gini, aku bakalan tamat, aku bakalan bisa ini. Apa yang kata dosen ini harus dirubah
aku lupa pasti bisa ini nanti. Pasti bisa kan? Cepat. Jadi harus lihat sisi positifnya juga ya Mbak. Kalau misalnya agak dimarah-marahin sama dosen itu jangan langsung ngedon ya. Iya, ya terima lah. Namanya kita yang salah. Iya. Masa iya kita yang butuh tuh tangan di bawah tuh. Iya. Tangan di bawah. Terus kata dosennya kamu gini. Iya. Mungkin juga gini loh ya. Kayak di militer itu lebih parah lagi antara junior sama senior nih. Kalian tuh bakalan katanya disuruh suruh apa? Iya aja. Mereka bakalan apalagi maksudnya kita kan sama dosen itu marahin kita, memberitahu tuh hal yang baik loh, bukan disuruh kamu masuk semua kan enggak. Iya. Dia cuma bilang ini diganti, ini salah, ini kan memang benar. Kita kan ilmunya belum sebanyak dosen itu, makanya yang kita yang dimarahin itu jangan berkecil hati, harusnya tuh menerima dengan legowo, ini untuk kebaikan kita. Menikmati setiap proses, Betul. karena setiap proses itu memberikan pembelajaran, ya kan? Kayak saya selalu bilang kepada yang lagi nulis skripsi Nisa, ya kan, kalau segala sesuatunya itu mulus, ya kan, tadi ada pembimbing yang hanya melihat tanda baca segala macam, ya kamu tidak akan merasakan gimana sih rasanya berjuang, ya kan, untuk menyelesaikan suatu skripsi itu. Nah sekarang ini Laisa, yang terjadi di adik-adikmu, ya kan, yang kalau zaman Laisa mungkin yang berhadapan dengan pembimbing yang mencoret-coret skripsi kita tuh mungkin tuh lebih ini lagi, karena dulu mahasiswanya angkatan Mbak Laisa ini cuma 78 orang, 2 kelas, ya kan, dan dosen itu ya kan membimbing itu betul-betul sangat maksimal. Makanya banyak juga penelitian-penelitian di angkatan mereka ini yang masuk atau tembus ke Simposium Nasional Akuntansi, ya kan. Nah sekarang ini kan jumlah mahasiswa akuntansi itu udah banyak, satu angkatan bisa sampai 185 kelas kan Laisa, udah lebih 100 lebih dibandingkan angkatan Laisa. Dan zamannya sekarang itu yang terjadi, ya kan, cepat ngedon, kemudian menarik diri, nggak main ke kampus, hilangnya tuh nggak hanya hitungan seminggu, bisa 1 semester. Ya kalau dosennya care, beberapa dosen banyak yang care itu dia punya kontak WA, jadi dihubungi sama si dosen, ya kan? Ya kami pernah rapat di jurusan, setengah dari waktu rapat itu khusus untuk membahas mahasiswa yang lagi skripsi yang kami bimbing itu apa permasalahan. Jadi masing-masing dosen itu menyebutkan, saya udah kontak berkali-kali mahasiswa ini nggak ada respon segala macam. Saya udah kontak mahasiswanya, dijawab oh kami betul-betul down Bu, kami nggak ada motivasi untuk menyelesaikan lagi ini. Nah itu yang terjadi sekarang. Jadi apa yang harus dilakukan lah oleh mahasiswa ini, ya kan, untuk membangkitkan tadi itu, karena kenyataannya itu kan sudah psikologis ya, secara psikologisnya dia udah ada kena sehingga tidak punya motivasi sampai beberapa DO hanya gara-gara skripsi, bukan gara-gara nilainya jelek, banyak mata kuliah nggak lulus, cuma gara-gara skripsi. Nah itu gimana ini caranya? Saya udah sebagai dosen dan teman-teman yang lain juga nggak selesai juga masalah. Mungkin dari Laisa yang sudah ibaratnya selama ini menghadapi yang keras itu lebih lagi. Karena apa? Ketika kerja ternyata yang dihadapi itu jauh lebih berat. Nah coba sampaikan ke adik-adiknya ini. Ya kan mungkin kalau seorang mantan putri yang memberikan semangat mungkin bisa diterima ya. Nah tuh khusus untuk para yang lagi berjuang skripsi nih. Iya, untuk para pejuang, adik-adik pejuang skripsi nih ya, harusnya kalian tuh mempunyai jiwa yang tangguh. Kenapa? Yang pertama tadi disampaikan sama dosen kita ya Pak Madani. Kalau dosen ini, bayangin lah ya, seorang dosen, kumpulan dosen nih ya, mendiskusikan permasalahan yang ada di mahasiswa, kenapa sampai sekarang yang ini mandeknya stucknya di sini, yang ini stucknya di sini. Hello, kalian tuh bangun loh. Sebenarnya dosen itu tuh tugasnya itu cuma ngajarin kalian mau lulus atau enggak, ya bodo amat, kalian kan yang bayar, maksudnya itu nggak ada hubungannya sama dosen. Tapi scare itu loh dosen tuh sama kalian, sampai hubungin, baik banget maksudnya. Oh ini kalian sampai mana ini mah? Ini baik banget menurut saya. Zaman saya dulu tuh kami loh yang berjuang, yang berjuang, kami yang datangin Bu yang ini udah katanya 1 minggu lagi. Kami catat loh dalam schedule tuh 1 minggu lagi. Padahal handphone itu ya belum kayak sekarang yang smartphone, masih BlackBerry, masih yang pokoknya masih yang belum yang belum kami catat
apa yang dicoret itu salah sampai sebanyak apapun. Oh, ini saya juga dapat kabar. Katanya gini, banyak yang dicoret misalnya dikasih tahu ini salah. Ketemu lagi 1 minggu lagi, tapi yang diperbaiki cuma 1 yang salah. Padahal belakangnya banyak. Kita kalau bisa tuh sampai kasih Pak, tolong dulu yang mana yang salah dari semuanya ini. Coret, udah selesai. Kita keluar dari situ tuh kita perhatiin dulu. Kita kasih note ini. Jadi satu lagi, kalau kalian sudah menemuin dosen ya, ini nih pasti nih kebiasaan stucknya kayak gini. Udah nemuin dosen, dikoreksi nih sama dosennya, keluarnya itu kalian pasti nggak langsung ngeliat lagi atau nggak langsung diperbaikin. Bisa jadi 1 minggu kemudian lagi diperbaikin, udah lupa loh, beneran udah lupa itu. Mending setelah itu selesai, kalian tuh pasti punya semangat, kalian perbaikinlah semuanya. Paling butuh sehari, 2 hari sampai 3 hari untuk perbaikin itu semua. Biar ingat apa yang dia omongin. Nah, udah selesai itu kalian baca ulang lagi. Selesai itu kan kalian bisa tanya, Bu, kapan lagi gitu. Sama ini yang terjadi sama mbak saya. Setiap kalian mengalami down itu, kalian yang mengenali diri kita sendiri itu diri kita loh, bukan orang lain. Harusnya itu diri kita sendiri. Pada waktu kalian mengalami down itu, kalian harus mencari satu alasan kalian untuk bangkit. Gitu. Tujuan kita ya. Bisa jadi tujuan atau apapun itu. Misalnya gini, kayak gini aja ya. Ini yang terjadi di mahasiswa kan, kalian udah pacaran nih. Kalian diputusin pacar kalian kan down nih. Kalian tuh harus cari cara gimana caranya bangkit dari cewek itu. Nggak karena cewek itu kalian nggak bisa dapat kerjaan kan, diputusin cewek itu. Nggak diputusin cewek itu kalian bisa mati kan. Kalian masih bisa menghirup udara kan. Kalian tuh harus berpikir gini, saya bisa dibiayain oleh orang tua saya nih ke sekolah, ke kuliah ini. Nggak sedikit loh biayanya tuh. Belum kalau kalian yang jauh dari orang tua, bayar kos, cari makan, transportasi, segala macem. Kalian lihat lagi, kalian anak keberapa? Kalau anak musuh sih alhamdulillah ya. Kalau anak sulung, Kalau anak sulung ada Tuhan, ada belum lagi sekolah ya. Dia anak orang tua. Ya harusnya kalian tuh gimana caranya bisa bahagiain orang tua. Kalian bisa berhasil itu sebenarnya karena orang tua. Jadi kalau kalian mengalami dimarahin dosen, putus sama pacar, segala macam, itu tuh nggak ada artinya. Cuma yang berarti itu kalian bisa bahagiain orang tua. Ya kalian tuh cuma pikirnya tuh orang tua gitu loh. Kalau kalian rasanya masih punya orang tua sih, kalau maksudnya kalian tidak mempunyai orang tua lagi yang membayar kalian sekarang kuliah itu siapa? Kalian harus berbakti lah kepada mereka gitu. Karena semuanya itu mereka nggak minta imbalan sih dari yang udah mereka keluarin ya. Tapi kita sebagai manusia yang punya perasaan ini biasanya kan karena hutang budi atau apa. Jadi untuk yang merasa down itu kalian tuh harus mencari, aku tuh harus ada seseorang yang harus aku bahagiakan nantinya. Harus dibahagiakan itu ya pasti ada materi juga kan. Ada materi tapi harus dapat kerjaan kan. Dapat kerjaan harus punya ilmu kan. Ya, jadi itu rentetan. Jadi itu tadi kalau kalian dimarah itu jangan down. Aneh juga sih kenapa juga kalian mesti down. Kan kalian yang bayar sekolah untuk jadi itu. Kalian dimarah karena kalian salah, ya perbaikin, udah selesai itu. Setelah diperbaiki kan nggak mungkin lagi dimarah. Dan ingat ketika telah lulus, maka beberapa pekerjaan itu sudah membatasi umur. Sehingga peluang untuk dapat pekerjaan itu sudah semakin sempit. Kalau mau bersaing untuk posisi-posisi yang seperti ODP, memang 27 tahun ya saya, batas maksimal umurnya 27, tapi dia butuh pengalaman. Ya kan, nah bagaimana yang tamatnya udah di usia 24 sampai 25 tahun, ada yang tamat itu pas 7 tahun itu saat. Jadi di usia tamat itu udah 25 tahun S1, 25 tahun tamat S1, sementara pekerjaan itu untuk fresh graduate itu 23. Maka otomatis dia untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu dia tertolak. Ya kan, nah untuk bersaing dengan posisi yang ODP, maka itu masih bisa. Tapi dia akan berhadapan dengan mereka yang sudah punya pengalaman jadi manajer di perusahaan ini, supervisor di perusahaan ini. Jadi udah betul-betul uang. Kalau saya bilangnya percuma belajar di akuntansi manajemen dan akuntansi biaya, namanya opportunity cost. Harusnya kita mengkalkulasi biaya-biaya yang harus kamu tanggung dengan kalian telah tamat itu, ya kan? Bukan hanya sekedar nambah UKT semester yang kalian tambah,
Tapi teman kalian yang tamatnya tepat waktu bekerja ngasih tahu saya udah keterima di BI, saya udah keterima di pajak, misalnya di Dijen Pajak, gaji 1 bulannya mungkin 10 juta. Ya kan beberapa perusahaan itu ya saya nggak terima gaji itu 12 bulan, bisa sampai 24 kali gaji. Berarti 1 tahun itu ada 240 juta kesempatan yang hilang untuk kalian bisa dapat uang sebesar itu karena tamatnya lama. Yang disayangkan lagi saya tamat-tamat bukannya gara-gara ngulang, cuman gara-gara skripsi. Padahal skripsi itu ya Pak ya, sebenarnya skripsi itu nggak susah. Iya betul sekali. Nggak susah, yang susah tuh malah pelajaran-pelajaran kita yang kita SKS-nya banyak itu, akuntansi, advan, audit, itu susah menurut saya. Apalagi admin, akuntansi manajemen, saya ketangan beneran deh, beneran. Makanya pada waktu skripsi sama lagi, kalian itu kan tadi harus punya tujuan hidup. Kalian punya tujuan hidup. Yang down ini biasanya nggak ada tujuan hidup nih. Tujuan hidupnya apa? Terus harus fokus. Terus yang ketiga, baca situasi. Kalian harus cerdik. Jangan maunya kelihatan wah, tapi susah nantinya. Jadi kalau kami dulu kan, kalau Mbak saya ini dibilang pintar kan juga nggak pintar sih, mungkin rajin atau selalu fokus kalau dosen itu. Tapi kita selalu bisa baca situasi. Kenapa kakak tingkat ini? Makanya bergaul itu juga jangan hanya teman seangkatan, bergaul tuh sama adik tingkat, kakak tingkat. Kenapa? Dari situ kita bisa gali ilmu kayak gini. Kenapa Mbak kok lama teman ini selesainya? Ini karena kami ngambil skripsi ini sama dosen ini. Waduh, itu udah kami note nih. Jangan sampai nanti kami ambil skripsi sama dosen ini terkenal galak, susah, apa segala macam susah ditemuin. Oke. Terus tanya lagi, Mbak kenapa ini belum? Atau Mbak kenapa ini belum? Katanya, ini salah ngambil konsentrasi. Kenapa konsentrasi nggak kuat? Kenapa emangnya konsentrasi? Ikut kawan. Banyak hitung-hitungan deh segala macam. Iya, makanya nanti kalian tuh ya kalau pas waktu pemilihan konsentrasi harus cepat-cepat karena yang gampang itu banyak nih peminatnya. Katanya, jadi kami note pada waktu udah bukaan, semuanya tempat kami. Tapi yang saya dapatkan sekarang kenapa di tingkat itu berlomba-lombanya cari wah kalau ini keren, kalau di sini keren, semua teman-teman ngambil ini yang punya udah dibilang kita itu harus cerdik, baca situasi itu jangan dilihat pada saat itu, kita harus baca informasi, tanya informasi, gali-gali dari segala aspek. Makanya pergaulan itu harus diluaskan. Pergaulan itu luas itu dengan cara apa? Bisa jadi kayak gini himasi, terus di luar nanti ikut apa, di sini ikut apa gitu, bantu orang juga ikut-ikut atau segala macam. Pokoknya kalian tuh jangan cuma tidur gitu loh. Cari selagi masih ada waktu yang tidak produktif, kalian produktifkan itu. Perbanyak kegiatan produktif gitu ya Mbak. Dan cara belajar saat ini beda dengan yang lain. Dia bilang itu dia sebenarnya dengan kesibukan dia tuh yang menyempatkan untuk belajar itu ya. Tapi satu hal yang kemarin dia sampaikan bahwa cara belajar seseorang itu beda-beda. Nah kalau dia memaksimalkan pendengaran dan fokus dia ketika mendengarkan penjelasan dari dosen di kelas, maka tidak perlu sampai untuk belajar lagi untuk ujian karena semua itu sudah kita terekam dan tersimpan. Itu juga saya sampaikan. Memang itu cara saya dari dulu saya juga belajarnya tidak dengan membaca. Saya menuliskan hobi saya membaca itu karena profesi dosen menempel kayaknya aneh kalau nggak membaca kan. Tapi itu saya belajarnya justru dengan cara mendengarkan. Ya kan, dengan podcast seperti ini sebenarnya banyak sekali value-value nilai tambah yang saya dapatkan. Ya kan, itu akan saya rekam. Dan nanti kalau sesuatu itu yang memang harus saya lakukan, implementasikan, saya lakukan. Mbak Laisa juga berinteraksi dengan adik-adik ini juga dapat value. Bukan hanya anak himasi dan anak akuntansi, tapi dia juga mendapatkan value, tambahan value ya kan. Nah, jadi silakan cara belajar itu seperti apa. Yang penting ya kan yang diingat itu adalah belajar. Karena apa? Lulus akuntansi nggak ada ceritanya tuh. Nah nanti juga pas interview kerja kami nggak akan ditanya teknis berhubungan dengan akuntansi. Sama bilang, ya kan tanya sama Mbak Laisa, tetap pemahaman akuntansi itu menjadi hal yang kita harus bertanggungjawabkan. Betul nggak Laisa? Betul. Kan kita tanya yang pasti itu backgroundnya apa S1 akuntansi. End user pasti kita S1 akuntansi ini akan masuk pertama kali itu sesuai dengan backgroundnya kita, berarti departemen akuntansi. Iya. End user yang akan interview itu memastikan anak ini paham tidak sama akuntansi. Loh, kita jurusan akuntansi kita nggak tahu debit kredit, kita tidak tahu penjualan, kita nggak tahu saldo normal, kita nggak tahu cara membuat laporan keuangan, kita nggak tahu siklus akuntansi. Ya gimana mereka mau ceritain? Gimana mereka mau? Jangan cuma kejar kelarnya aja gitu Mbak. Betul.
Dan juga tadi Mbak bilang kan kalau misalnya Bapak juga bilang kalau misalnya banyak masalah tuh di skripsi, padahal skripsi itu bukan yang poin utamanya dari perkuliahan kan Pak? Salah satu syarat, bukan satu salah syaratnya. satu syaratnya. Dan juga itu poin utamanya itu jangan ditunda-tunda, biar nggak berimbas ke selanjutnya gitu ya Pak. Kalau ditunda itu, ini pengalaman pribadi. Kalau udah ditunda sehari aja ditunda itu, kita lupa, kita malas, kita udah ini loh, udah nanti aja itu malas-malasnya tuh akan berlanjut. Tapi pada waktu kita langsung mengerjakan, kita ingatnya kita tuh jadi bawa power lagi, kita bakalan terus tanggung menyelesaikan. Dan bedanya saat dan menyasar dengan beberapa angkatan yang tak jauh dari Raisa itu, suasana waktu menulis skripsi itu di gedung K tuh nampak apa kalau kata anak sekarang tuh vibes ya, vibesnya itu suasana lagi berjuang skripsi. Ya kan zaman dulu Pak Edi itu kan sampai sore sampai malam, sehingga mahasiswa bimbingan dia itu di gedung K, sehingga suasana itu terasa. Nah itu memang agak berkurang sekarang. Jadi mereka tuh banyak individual ya kan, mengerjakannya itu mungkin sendiri. Kemudian banyak juga kadang-kadang pergi nongkrong kayaknya buat skripsi, nggak taunya ngobrol, ya kan? Menunda tadi, ya kan? Nanti dulu kita main game satu apa istilahnya apa? Satu trip ya, apa istilahnya tuh? Jadi main akhirnya nggak jadi buat skripsi. Nah kalau zamannya Mbak Lesa itu suasana itu betul-betul terasa. Jadi saling satu sama lain itu saling menguatkan, saling memotivasi. Nah itu mungkin yang nggak ada tuh saya sekarang. Jadi sehingga mereka itu ya udah, apalagi yang sudah tamat udah dia lupa bahwa dia merangkak atau bersama-sama selama kuliah itu dengan kawan-kawannya. Ya karena tidak ada keharusan juga untuk dia ingat dengan teman-temannya ketika dia sudah kerja kan. Ya kita lah yang harus berjuang sendiri gitu untuk pencapaian kita. Nah itu mungkin bisa dari saya karena saya udah betul-betul apa ya geregetan atau kan bukan hanya saya, beberapa dosen yang nah ini ada siapa? Kami sekali saya bapak. Tambah bagus ya. Tambah boleh jangan sini tidak. Kamu tuh satuin yang lurus dong. Aduh tambah lurus dong. Tambah lebar dong. Dulu. Ini salah satu kawan kami nih, teman mahasiswa saya sebenarnya. Ini ya Allah. Pokoknya ya Pak, kalau angkatan kita dulu ya. Padahal bandel kami tuh bandel iya, terus tukang nyontek juga iya, tapi alhamdulillah karena itu tadi kita apa yang kata dosen tuh kita dengarkan, kita laksanakan, kita minta juga doa dari dosen-dosen. Alhamdulillah sekarang jadi semua ya kan Pak. Jadi orang lah ya. Jadi sebenarnya yang harus lebih yang lebih ditingkatkan itu diperbaiki itu dari sisi mahasiswanya supaya alumni dosen yang peduli dengan akuntansi itu kalian ini juga yang mengecewakan lah. Ini kan udah gimana ya rasanya udah berjuang dosennya, sekarang itu ya dosen itu saking care dengan anak-anak yang lagi skripsi itu dichatin tuh misalnya belum selesai. Nah ini Diana atau Feliska. Tika masuk Diana. Ini kalau saya nih dengan dia juga ketemu sering juga sih. Ya. Oke masuk Diana dari sini. Kamu tidak ingin sama aku? Boleh nih Mbak, yang baru datang perkenalan dulu. Yang lainnya udah semua. Podcast masih. Oh iya. Namanya siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Diana. Makasih. Nama aku Diana dari akuntansi Unit juga angkatan 2005. Jadi kami Angkatan dan sekelas dong. Jadi angkatan kita itu dulu akuntansi itu cuma 2 kelas ya Pak ya. Jadi sampai tahun 2009-2010 itu satu angkatan cuma 2 kelas. Dan sekarang kayaknya sampai 3 kelas Pak. 2011 yang mulai. Iya, udah banyak 2011 3 kelas. Sekarang 5. Dosennya nggak KB. Jadi berada banyak. Perannya banyak. Gitu. Kalau nggak dulu sih karena cuma 2 kelas jadi emang mainnya ya gitu-gitu aja kayak gitu. Dan betul nggak perencanaan antara A dan B itu adalah Dimas salah satu. Iya. Jembatannya. Jembatannya dengan anak kelas B rombongan
Rinto, Dasa, ya kan? Itu masih Yang banyak intens untuk bertemunya itu di kegiatan-kegiatan animasi. Sama satu lagi sebenarnya, temunya itu kita kalau ujian cari informasi dong. Pernah ribut cuma gara-gara tempat duduk udah dicok. Iya betul. Orang yang nggak datang tapi sudah, dan itu tahu nggak? Pernah ada cerita kamu, Sherly sama Gusto hampir Oh ya. sampai ngangkat bangku gara-gara si rombongan Sherly sudah cok-cokan bangku, Gusto datang telat, ada bangku lagi, duduk, dibilang, oh itu udah punya orang, udah ada yang tempati. Kata Gusto, mana yang tempati, nggak ada orangnya. Hampir beribut cuma gara-gara itu. Maka ada di suatu tempat duduk menentukan nilai, menentukan IP. Tapi sampai sekarang masih kayak Nggak ketara lagi ya, karena gini, Tempat dulu menentukan IP. dosen sekarang udah banyak yang ujian itu take home. Oh. Jadi kalau zaman mereka tuh istilah take home tuh nggak ada. Ujian dari kelas diawasi sama pengawas-pengawas yang sangar. Zaman dulu itu nggak bisa browsing. Kalau sekarang Iya, kan semua bisa jawaban ada di browsing. handphone ya. Iya. Kalau dulu kan benar belajar jadi kayak juga. Puncak kayak pikiran. Laisa paling sering ditendang sama rombongan kawan Gusto. Tidak langsung besarin dikit ya, nanti tulisan tuh bang lihat aja. Berarti bapaknya tahu gitu. Saya tahu. Iya. Apa yang saya bilang, sampai dengan saya menjelang saya S2, posisi saya itu pada saya flashback lagi dari awal 2006 saya jadi dosen sampai menjelang saya berangkat sekolah itu kayak kita tuh mungkin lebih posisi itu kayak ke mereka tuh kayak kakak. Iya. Jadi perilaku mereka aneh-aneh itu saya tahu, ya kan, nyontek di sela-sela misalnya apa ya, di bawah lengan itu kan disuruh angkat, ya kan, supaya apa, bisa kelihatan jawaban yang dibuat itu. Jadi bapak udah pernah nggak tahu aja gitu. Ya, yang penting saya diamanahkan untuk ngawas, saya ngawas, ya kan. Pernah ada kejadian angkatan 2006, ya kan, ujian audit, ya, mereka tuh nggak, waktu itu saya hobi main badminton tuh dengan angkatan 2006. Jadi waktu itu dikasih tahu bahwa belum ujian, padahal soal udah saya siapkan, ya kan. Pas besoknya ternyata ujian, jadi banyak di antara mereka tuh nggak belajar. Soal itu banyak soal-soal yang analisis kan, bukan soal-soal yang levelnya mengingat lagi, tapi sudah soal kasus, ya kan. Jadi sampai 1 jam pertama itu masih putih kertas itu, nggak ada jawaban. Kalaupun ada yang membuat jawaban itu cuma soal dibilang atau dibuat kalimat jawabannya. Udah, saya sempat ngomong kayak gini, ingat ya, bukan lomba pembuktian kertas, ya kan. Mereka udah malu tuh, karena nggak ada yang bisa jawab, karena kan nggak open book, ya kan. Dan saya ngawas itu kayak ikan mondar-mandir beli dari depan ke belakang. Akhirnya terakhir daripada saya koreksi juga, saya kasih juga nanti ujian susulan. Udah 30 menit terakhir itu udah open book, saya bilang. 30 menit terakhir ujian, dan ternyata jawaban mereka tuh bisa sampai 3 halaman poin. Jadi mereka itu nggak peduli lagi soal itu apa, pada analisis. Yang penting ada nyantol duduk. Akhirnya pada saat dikoreksi saya bilang besar-besar, ya kan, saya buat di situ. Soal kemana, jawaban kemana. Karena yang penting bagi mereka tuh penuh. Dulu berharap dosen itu jangan baca betul, lihat aja penuhnya. Oh dulu tuh masih sangat saya baca. Jawabannya nggak terlalu, sesuatu. karena kelasnya nggak terlalu banyak banyak ya kan, jadi bisa intens Bisa untuk fokus untuk mengkoreksi. Nah seperti itu, ya kan. Udah saya kasih kesempatan tuh, ya kan, ternyata 30 menit terakhir tuh mereka tuh mungkin udah tahu nih, ini tempatnya di buku di halaman sekian ada nih, dan disalin. Pengertian sekali orang sebagai Ya, daripada saya koreksi kertas kosong, sebenarnya gampang. Enak koreksi yang dibaca ya. Daripada saya kasih remedial juga kan. Oke, jadi teman-teman karena mengikat waktu juga Pak, Mbak dan Mbak-mbaknya ini udah mau azan, udah mau buka kan bulan puasa. Jadi mungkin kita cukupkan dulu ya untuk puasa kali ini. Mungkin bakal lanjut lain kali gitu kan. Nah, untuk sebagai penutupnya boleh siapa aja dari Mbak-mbaknya? Dari kamu jauh dong. Ini jawabannya. Saya gitu. dia dulu waktu kami masih kuliah pun semester akhir udah kerja ya. Iya. Saya udah kerja di Astra, harusnya dia itu bisa kumlot dengan nilai yang sangat tinggi. Tapi karena udah fokus kerja, akhirnya tapi bisa selesai juga. Boleh Pak, sekalian. Ini ya, ini juga ya teman-teman.
ini teman-teman saya dalam satu kelas nih, mereka tahu kita tuh walaupun maksudnya mereka ada geng. Saya ke semua teman-teman saya itu membangun, nggak pernah saya kesini. Dan saya orangnya itu juga tahu informasi itu dari mereka, karena mereka yang selalu ada. Dosen ini udah sampai, saya sering telat atau apa. Jadi kalian itu ya kalau sama teman-teman itu tuh ya benar-benar maksudnya tuh gak usah deh pihak ini atau ini sama, jangan pelit deh. Jangan pelit beneran, pasti itu berguna. Terus itu membuat relationship yang kalian itu bakal nambah semua. Dan yakinlah kalau kalian nggak pelit juga, kalian tuh akan dapat ini loh, apa namanya, dapat ininya sendiri loh, dapat berkatnya itu loh dengan sendirinya, karena orang-orang juga berterima kasih itu kan siapa tahu mendoakan gitu. Terus kalian tuh harus yang tadi ya, harus punya tujuan hidup, harus fokus dan ingat ya, ada yang harus kalian banggakan. Itu berbagi, itu menjadi, terus sama harus mempunyai juga sifat kalian tuh bisa bermanfaat bagi orang. Makasih ya Mbak. Nah mungkin untuk posisi kali ini kita cukupkan dulu. Makasih untuk Bapak, untuk Mbak-mbaknya yang udah mengisi podcast Himasi kali ini. Nah boleh nih sebelum kita tutup kita bikin ini posisi podcast Himasi sama Pak, berterima kasih dulu juga ya sama Himasi, berkat Himasi kami juga bisa reunian. Sumpah udah lama, udah bertahun-tahun sih saya tuh cuma ketemu Pak Madani loh. Teman-teman dua ini saya tuh juga belum pernah kan ketemu. Belum pernah terakhir kapan ya, karena pasti 2018 enggak? Iya, karena posisinya Lansa di ini kan di Batam. Jadi kadang waktu dia pulang kita udah ada yang mudik, udah kayak gitu. Terima kasih. Gimana nanti kalau misalnya ini bilang posisi, kita sama-sama bilang podcast Himasi. Oke, ada simbol-simbol tangan nggak kan? Boleh juga atau enggak? Oke. Oke, sekian untuk podcast Himasi hari ini. Mungkin kita bakal ketemu lagi di podcast selanjutnya. Podcast Himasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.